Ya sama, ada orang yang mengusulkan kalau Palestina itu masuk komunitas internasional dengan cara diplomatik. Sekarang misalnya Perancis sudah ngakui. Dunia itu pasti menolak kebiadaban. Soal waktunya terserah Allah, tapi tetap trennya itu menolak kebiadaban. Jadi itu pentingnya Qawi secara visioner. Kayak tadi yang saya utarakan tadi. Saya ini manusia, saya tentu punya nafsu, punya selera, punya keinginan. Tapi sudah saya hitung. Kalau saya misalnya mau jadi doktor honoris causa atau mau jadi rektor misalnya, itu kan orang masa tanya fikih seruwet itu. Tapi kalau ada yang kultural kan kayak jenengan gini, ujung-ujung kepengen ngaji di saya, terus ngaji itu aja. Coba kalau ngaji di rektor, cari itu dosen yang ahli itu, yang bagian itu, ayo ajar. Wah enaknya jadi rektor kan, kalahnya sama ketua yayasan. Coba kalau Islam gitu mau dikemanakan ya? Tapi ya kita butuh, karena yang jadi menteri tentu yang punya gelar, yang macam-macam. Jadi Qawi itu bisa Qawi secara apa? Bisa. Terus contoh menaik di Uni Soviet, Mas Afifullah. Saya punya teman banyak yang kerja di sana. Saya kan karena kerja di Jogja punya teman yang kerja di Jerman di mana-mana. Itu cerita. Ketika Uni Soviet runtuh, yang peristiwa Glasnost itu kenapa Ceknya tetap Islam, Uzbekistan tetap Islam. Saya juga pernah ketemu orang Uzbek di Malaysia. Di Malaysia apa di Korea itu ketemu ulama Uzbek. Itu cerita. Mereka tuh punya ruang-ruang di bawah tanah untuk ngajari anak-anaknya tauhid. Sehingga ketika secara lahir itu komunis ateis, sebenarnya mereka itu punya tauhid. Maka ketika keluar dari Uni Soviet, itu tauhid gak pernah hilang. Jadi dia barokahnya kayak Madin. Jadi terus mereka milih jadi tetap negara Islam. Uzbek, Ceknya. Artinya apa? Ketika secara lahir mereka terkooptasi oleh paham ateisme, paham komunisme, mereka ternyata di keluarganya tetap menanamkan apa? Tauhid. Makanya ketika tauhid ini nggak pernah hilang, terus negara merdeka ya langsung tetap jadi negara komunitas Muslim. Maka di antara visi Quran itu tentang kalimat tauhid itu begini: wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Kemudian Ibrahim menjadikan kalimat tauhid sebagai kalimat yang abadi di anak turunnya. Kenapa kata fi aqibi, bukan kampus, bukan pondok? Karena orang itu pasti ingin yang penting selamat tuh anaknya dulu. Makanya sebelum ke Unisma anak ini sudah Muslim, sebelum mondok juga sudah. Ini pasti jasanya orang tua. Itu juga Qawi, maksudnya apa? Jadi itu juga visi yang, jadi Qawi itu tidak harus, ya jadi Qawi itu bisa sebenarnya. Ya kayak orang dosen-dosen ini kan kalau di rumah tidak Qawi, tapi setidaknya berangkat sepatunan, dasinan, paling enggak kan kelihatan enggak nganggur gitu. Ternyata apa? Di rumah disuruh istri, di kampus disuruh rektor. Itu Qawinya di mana? Kan enggak ada. Enggak ada. Iya. Qawinya ya tadi dilihat tetangga, wah keren dosen itu. Nah, akibat dari nasibnya gitu, yang penting dasinya ditata rapi, sepatunya ditata, itu satu-satunya harga dirinya ya itu. Nah itu juga Qawi gitu loh. Kan lumayan ada tahapan hidup gak dianggap pengangguran. Jangan tanya penghasilan, yang penting gak nganggur dulu. Lu tahu ada orang sering marah sama istrinya sampai mempertimbangkan mau dicerai. Itu gak cerainya karena tanya saya, Gus, istri saya kebangetan apa saya cerai? Status kamu punya istri sudah keren karena tidak jomblo. Kalau kamu ceraikan tidak keren, jadi duduk. Yus, tangan-tangan tetap untung. Tangan-tangan punya istri tetap untung. Karena di duduk ya kepenak kata saya. Ya kecuali istri kamu yang menceraikan lewat rafais, gimana lagi gitu. Terus tadi yang dari jenengan tanya apa tadi? Murotal lah. Kalau ngawur kira-kira. Maksud saya gini, ngawur, tanyakan pakar psikologi. Memangnya mungkin orang sengawur kamu nikmati istri kemudian
Iya, makanya saya tadi bilang kalau istri kamu cantik itu mungkin pertanyaan itu tidak muncul. karena sambil kecewa makanya sambil bisa mendengarkan. Ya kan, karena sambil kecewa makanya sambil bisa mendengarkan. Tapi kalau all out nggak bisa ya. Ya makanya pertanyaan tadi itu kadang-kadang ngawur itu ya penting. Jadi itu kan sebetulnya hadis itu bukan untuk tadi untuk fardiyah tadi untuk pengandian itu. Bukan untuk pengandian. Nabi itu ingin semua kebaikan sebenarnya mudah, keseharian kamu itu sudah ibadah. Termasuk ngumpulin apa? Istri. Nah itu Nabi itu hanya ingin cerita tentang betapa mudahnya masuk surga. Makanya saya itu termasuk kiai yang menyetujui itu. Masuk surga itu gampang. Saya sering bilang ke jamaah saya, surga itu kan kamu sudah dikasih kuncinya, miftahul jannah la ilaha illallah. Neraka kamu tidak punya kuncinya kok bisa masuk. Harusnya orang itu nggak bisa masuk neraka karena nggak megang apa? Kuncinya. Kita ini kan hanya pegang kunci surga. Tapi ada orang kiai yang bantah, Gus, mungkin neraka tanpa pintu. Jadi blank-blank saja. Terus saya bilang, tapi saya tidak tahu alamat neraka, saya tidak tahu. Yang saya tahu alamat surga. Makanya saya sampai sana. Kalau kamu mungkin tahunya alamat neraka, makanya kamu sampai sana. Ya kan jelas kan miftahul jannah. Orang sudah pegang kunci kan menang ayam sudah. Apalagi kita ya kan. Orang pesantren sering tahlilan, kuncinya banyak. Mau lipat pintu mana kan kita sering. Ya kan kita kan sering tahlilan, itu kuncinya kan. Jadi Nabi itu di hadis wafi putih hadis sedekah itu Nabi ingin memberi contoh segampang itulah apa masuk surga. Terus yang tadi yang Abi Budin tanya apa? Bagaimana uzlah dengan ngomongnya sama rektor. Saya termasuk yang sudah uzlah, tapi tadi karena tetap punya kesadaran kitmanul ilmi itu dosa dan tabligh itu wajib, makanya tak ganti. Saya ngaji Rebu itu ya kayak saya nemuin jenengan. Saya sering cerita ke anak-anak saya uzlah itu enggak karena hisab Allah, karena praktiknya saya kalau urusan ilmu itu saya nerima tamu tapi hanya urusan ilmu. Kalau tamu-tamu apalagi adat NU itu kadang kan kacau, maksudnya kacau gini. Kiainya itu istrinya satu, kadang tanya, Gus doain saya istri 4 tuh rukun semua. Aduh. Terus ada kiainya tuh karuan miskin, nggak punya pom. Saya sering punya tamu nggak. Gus saya ini punya pom 2, doain laku semua. Itu kan bikin kiainya ngentos. Kiainya saya nggak punya pom. Saya itu termasuk kenapa gak nerima tamu itu dosanya tamu-tamu yang ngawur-ngawur itu termasuk. Saya sebetulnya termasuk kiai yang mapan ya, tapi mewakili kiai-kiai yang tidak mapan. Terus sering kiai-kiai kampung komplain saya, Gus bener jenengan Gus, kadang kitamu izin kurang ajar terus ngerti aku melarat. Iso kon ndongakno pom, wong aku tuku bensin wae utang. Jadi kadang-kadang kiai-kiai desa mau go jimat tok disangoni 100.000, iki ndongakno toko kolaris ngene-ngene lho. Itu kan pamer halus loh, sebetulnya itu pamer halus. Jadi uzlah itu ya ada sebabnya, dipicu tadi kemarahan-kemarahan sama tamu-tamu itu. Lah tamu kok sopan tuh gimana? Tema yang menentukan dia. Kita yang punya rumah mungkin kan punya masalah keluarga, tapi tamu itu kan yang menentukan tema. Jadi saya mau nikah lagi, doain 2 istri saya rukun. Begini ini kan juga ngenes. Kadang istri satu saja mendekati cerai kok ada orang. Allah. Oh iya kan ngawur betul itu tamunya itu. Jadi saman kan gak ada rasanya jadi kiai itu kalau tamu itu macam-macam.
Saya kan termasuk kiai yang nggak pati tertarik kaji berkali-kali. Saya pernah haji. Itu kadang ada tamu travel tuh. Saya doain setiap tahun bisa haji. Padahal saya tidak termasuk yang berpendapat itu penting. Tapi dia memaksakan untuk didoain tiap tahun bisa haji. Nah ngawurnya lagi kadang dia salam template di depan. Kalau nggak bilang iya kan sungkan. Makanya saya kan termasuk kiai mapan, saya bilang ini kalau kamu udah ikhlas temanya apa dulu, uang pegang dulu kan. Saya bilang saya ini kiai mapan loh, udah mati butuh kata. Mikir dia kalau ngadepin saya mikir, wah repot musuh Gus Pak. Saya bilang saya ini kiai mapan loh kata. Nah uzlah itu yang pasti benar adalah menghindari hal-hal yang tidak penting atau yang mengarah ke maksiat. Yang mesti salah menghindari hal wajib. Maka cerita yang Imam Ghazali keluar dari Nidhamiyah itu belum Anda teruskan. Sebenarnya Imam Ghazali setelah uzlah dan beliau menulis Ihya itu digojlok sama guru-gurunya yang wali-wali itu. Beliau mengalami kasyaf, digojlok gini. Enak-enakan kamu di sini. Dulu orang-orang baik itu wa'udhu fisabili, disakiti ketika berjuang belain saya. Nabi ditanya orang-orang Bedui kadang menyakitkan pertanyaannya apa. Kalau kamu di sini enggak mengalami wa'udhu fisabili, makanya terus beliau kembali tapi tidak jadi rektor, terus bikin madrasah 2, yang depan madrasah fikih, yang belakang madrasah tasawuf, khonikoh namanya itu. Jadi akhirnya beliau kembali tapi enggak jadi apa rektor, tapi tetap apa ngajar. Jadi kalau ke depan tuh ngajar apa fikih, kalau belakang ngajar thariqah kalau di Indonesia. Jadi nak negeri istighosa, nak ngarep hada halal, hada haram. Kira-kira. Jadi saya juga melakukan itu. Saya ini sudah uzlah, tapi kalau ada ngaji satu ngaji. Saya tuh kalau ngaji Jalalain itu setengah 12 sampai setengah 4 biasa saya berjam-jam. Karena ngafaroi saya sudah tidak bisa nerima tamu. Tapi saya pastikan asal usul pemicunya itu tamu-tamu tadi yang saya sebut itu. Saya tidak pernah berdoa mereka dimaafkan Allah, sudah gak apa-apa, dimaafin apa enggak gak penting. Tapi saya yakin Allah itu memaafkan, itu sudah gak usah didoain tapi nanti Allah maafkan. Karena kelirunya juga keliru-keliru yang lucu aja. Saya pernah marahin tamu sampai sekarang ingat, dan marah saya pasti didengar Allah meskipun saya ada perempuan. Gak kayak menjadi. Ada tamu, anaknya tuh ganteng resi. Ini penting, kata ganteng juga penting karena ini kasusnya dia itu nggak punya apa-apa. Dia ganteng resi, tanya. Kebetulan pas surup, orang Jawa kan sandiolo, surup itu kan sandiolo. Surup-surup saya itu masih open house pas itu, masih nerima tamu. Gus, saya dari daerah ini gini-gini. Kebetulan orang Pati yang sekarang baru rame itu, kebetulan dia orang. Tapi ya kebetulan aja. Terus gimana hukumnya lelaki yang marah sama istrinya terus bilang kamu itu tidak istri saya? Saya pertama masih datar, sekitar tahun 2006 lalu kan, masih terbuka. Bapak baru wafat, saya ngiai kan baru 2005, ngiai beneran resmi itu. Bapak wafat 2005, terus belum wafat beliau ke Jogja minta saya pulang. Jadi bapak saya itu meninggalnya tertib sekali. 1 bulan sebelum meninggal tuh kayak sudah kerasa wis mulai hak ngenteni aku ada. Alhasil terus gimana hukumnya suami yang bilang istrinya kamu tidak istri saya ketika marah karena kecewa. Saya masih datar Pak Rektor. Kamu kenal orangnya, kenal Gus. Coba telepon, saya mau tanya. Enggak usah Gus. Udah saya mau tanya, enggak usah Gus, mulai ada. Wah saya marah terus. Wong saya mau tanya kok kenapa kamu enggak usah? Betul penting Gus, penting jenengan jawab. Kamu udah kurang ajar betul itu. Oh saya tambah marah. Tapi kan saya marah tetap Islami, saya kan kiai beneran bukan. Terus saya mulai marah gini. Ngomong seperti itu kalau di bab tolak itu namanya kinayatut tolak. Kalau kinayah itu butuh niat, maka saya konfirmasi ke orangnya niatnya itu cerai apa enggak. Karena kalimat itu kalimat apa? Kinayah. Kinayah itu butuh niat, makanya mau saya tanyakan orangnya. Ternyata apa dia bilang? Niku kula.
Terus dia cerita, saya ini santri ganteng Gus, untuk neng. Jadi saya itu getun ngomong gitu karena saya jadi Gus ya karena dapat dia. Jadi dia bilang saya ini santri ganteng terus dapat nengnya. Kalau cerai betul Gus, nasib saya selesai. Ya jenis Gus naturalisasi tadi. Akhirnya saya tuh kan tadi saya bilang kan saya ini kiai tetap baik, tak tunjukkan takbir di i'ana termasuk kinayatut tolak itu lasti bizaujati. Ada orang ngomong lasti bisa kamu itu tidak istri saya karena bisa saja niatnya itu lam tu amilni muamalataz zauja, kamu tidak memperlakukan saya sebagaimana istri. Jadi tidak sampai kotu ala kotin deka. Ya seperti terus di Yana dicontohkan kama qolar rajulu libnihi lasta bibni. Ada orang lelaki marah, kowe ora anakku, maksudnya ora anakku, wong kok mangkel wong tuwa. Tapi kan dia juga gak ingin kalau anaknya kabur kan. Ketika kamu bilang kamu tidak istri saya itu ingin kamu apa? Ya ben ngergani kula kok ora kok sampai apa? Cerai. Ya berarti tidak cerai itu masih kinaya. Itu jubalin nek kelakuan ngono kok. Ngel-ngel wong ngandani wong ora oleh nelpon ora bener. Ngapunten mbahmu. Sampai situ masih baik. Coba orangnya telepon, mau saya tanya. Karena ini urusan kinayah kan tahtaju ilan niyah. Dia boten usah Gus, dia malah menggurui saya. Ndak usah Gus. Loh, ndak usah gimana? Ndak usah Gus. Saya akhirnya nerangkan lafadz itu kinayah. Jadi saya butuh konfirmasi niatnya gimana. Lagi dek nang aku niku kula. Andai kan sudah peristiwa rame ini di TV, dasar wong pati gitu. Untung belum rame yang sekarang itu. Wah, akhirnya ya terus ada adzan maghrib, udah pulang-pulang, takok wae suruh ribet teman. Jadi maksud saya tadi ya, saya mohon yang di Sulisma yang nekuni fikih itu kalau perlu gajinya dinaikkan Pak Rektor yang nekuni. Karena sudah pakai nama I itu apa? Ya kan sudah pakai nama apa? Islam. I, itu kan kasihan I-nya kalau. Terus saya mohon tema yang diangkat yang sering itu yang berdoa ini kayak tadi sahnya tolak tidak, karena ini penting. Kadang-kadang karena kampus itu urusan kampus besar, terus temanya itu global, di dalamnya enggak. Kadang-kadang kan ya tadi gimana fenomena Wahabi, Salafi, Syiah itu berapa kelompoknya. Dia ngerti Syiah itu organnya gini-gini, terus Wahabi gini. Di kampungnya dia enggak siapa tahlil RT aja gak laku dia. Itu akhirnya dia tidak punya kemampuan dakwah, sebenarnya tidak bilisani kaum ini. Makanya saya di mana-mana tetap berpakaian gini supaya menunjukkan bahwa Nabi dulu itu ngakui pakaian-pakaian setempat. Dulu sahabat yang dari Habsyi, ya dari kayak Bilal itu kan dari Habsyi, saya tetap gaya apa? Bahasa yang apa, makanya wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani apa qaumi. Sehingga kadang-kadang Nabi itu pakai bahasa yang ke Jawa itu tidak siap. Misalnya Nabi kalau ngandani orang nyun sewu kadang bilang wailak waihak, di bahasa Arab itu biasa. Tapi ke Jawa nak mana ini kan bingung. Nabi itu orangnya sopan kok bilang wailak waihak. Itu kultur. Kultur itu gak bisa diterjemahkan tuh sopan apa gak sopan kultur. Kayak orang Jawa Timur, kalau orang Jogja bilang saya itu gak siap itu Gus ketemu orang Jawa Timur. Masa ketemu kanjeng loh, kon jauh urip toh. Itu coba kalau bayangkan kalau ada itu orang Jogja kan aneh betul bahasa itu. Satu kan lama kerja di Jogja. Saya punya teman di kantor tuh rata-rata orang Jogja, ada orang Jawa Timur. Wah, itu mesti gak sambung. Lho bojomu cek iki orang Bu Ijol loh. Itu di Jawa Timur gak tersinggung ya? Biasa kan ya.
Dia pertombokan iya. Ya di Arab ya sama kira-kira bayangkan gitu. Wailak itu nggak perlu diartikan sopan tidak sopan. Loh Nabi itu pernah ya bilang gini, bukankah orang masuk neraka itu karena lisannya? Itu orang Arab protes. Masa Nabi karena omongan saja kok masuk apa? Zaman itu awal-awal Islam. Nabi ngendikan apa? Sakilat ka umuk. Cek siale mbokmu di anak koyo kowe ora pahaman. Jelas di suara itu kalimatnya Nabi sakilat ka umuk. Cek siale mbokmu di anak kowe gak pahaman. Tapi tadi yang kultur itu kata ulama-ulama nggak usah dianalisis nih sopan apa tidak sopan karena kultur tertentu begitu. Apa mana jenis wong belah orang-orang laut itu kadang misal itu kayak salam mana? Ya, oh, kalau orang Jawa Timur paham sekali guys ya. Ini kan pura-pura khusyuk semua. Ya kan biasa kan? Betul. Apalagi Surabaya. Loh kadang. Iya mau sok misal kancane kayak salam. Loh, iya kan? Makanya ini nekat tanya wafi budi ahadim itu kalau gak orang Jawa Timur gak mungkin. Itu kalau seminar di Jogja gak mungkin kan ada pertanyaan seperti ini. Gak mungkin. Loh, saya kan sering ngisi di Jogja gak pernah ada pertanyaan senakal ini gak pernah. Jadi kultur itu iya makanya kalau tadi kenapa ada kata-kata fala ta'khudhu min syai'a karena kultur Arab tuh ngasih mahar itu besar sehingga kalau nikahnya 1 bulan merasa rugi harus ditarik kembali lah. Allah butuh menjelaskan jangan karena adatnya besar dan akhirnya ingin menarik. Andai kan Quran turun di Jawa gak ada ayat itu. Murah. Iya kan kepikiran aja ndak kan. Iya seperangkat alat. Udah gitu belinya di pasar ya. Aduh, mau bungkusnya tok yang mewah itu. Ya, jadi itu termasuk saya mohon ini Pak Rektor yang ngurus agama itu gajinya dinaikin itu kalau enggak itu kasihan itu. Karena pengalaman di beberapa kampus Islam itu fakultas agama itu kan biasanya kecil karena mahasiswanya sedikit tapi itu disubsidi sama kedokteran ekonomi. Akhirnya itu lucu yang ahli agama tawaduk sama yang tidak ahli agama. Loh ngaku aja kan gitu. Saya itu kan lama kerja di Jogja jadi tahu betul kayak gitu. Iya, itu nyata apa teori itu? Enggak itu nyata apa teori? Jadi yang istilahnya apa kalau di Unisba? VAI apa? PAI. Oh besar alhamdulillah. Ya itu harus itu. Bilangin aja ini yang mewakili I. Jadi harus serius itu sangat. Ya ngoten mugi-mugi barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafur ya syakur wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi ta'limina wa ta'limna ma'akhatina barik lana fi kulli harakatina wa sakanatina wa inna ya wala dzikrika wa syukrika husni ibadatika. Allahumma ya Allah innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatana faqbal ma'dziratana ta'lamu hajatina fadil wa min arsalika imanan wa syukur qalbina kunan sadana barik lana ya fi kulli harakatina wa sakinatina ya Allah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. صلاة الله على الشافي سلام الله بموحي
بمحيي الدين خلق